Oke, jadi kita ngelanjutin ya topik daripada klik yang kita bahas minggu lalu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang join di ruangan ini ya, karena di sini saya lihat juga ada beberapa juga yang masih baru, belum sampai 2-3 bulan ya. Nah, pertanyaan gini teman-teman, sudah nggak kamu benar-benar nyiapin list nama? Nah, banyak orang menyepelekan hari ini, atau bahkan beberapa orang menganggap, aduh, kenapa sih gue mesti buat list nama lagi ya, kan gampang sebenarnya ya, gue jalan ini ya gue ketemu orang aja, ngapain gue ada ribet buatin list nama. Nah, teman-teman ada satu hal yang sebenarnya kamu harus perhatikan sih. Kalau misalnya contohnya teman-teman di sini misalnya berpergian ya, misalnya berkendara lah ya, berkendara misalnya ke satu lokasi gitu ya. Tapi teman-teman nggak buka Google Map. Nah, pertanyaan satu, kalau seperti itu teman-teman kalau yang nggak familiar dengan daerah tersebut, sampai nggak ke tujuannya? Ya saya nggak yakin teman-teman bisa sampai. Ya minimal nggak punya Google Map, Anda akan bertanya kan ke masyarakat setempat, Anda akan bertanya ke orang-orang yang ya memang tinggal di daerah sana. Nah teman-teman, sumber nama ini sangat penting. Karena kenapa saya dulu juga menyepelekan hal ini. Sampai akhirnya saya ngebuat, dan dari sana alangkah terkejutnya saya ternyata banyak loh orang-orang yang ternyata belum saya samperin gitu. Dan dari nama-nama yang saya tulisin itu saya mendapatkan banyak ini rekomendasi, referensi baru gitu ya. Nah betul kata Bang, kemudian nyasar. Nah sehingga teman-teman, ini coba ya kalau memang kemarin belum sempat dikerjakan karena memang belum ada sih yang ngasih ke aku laporan ya gitu ya. Coba teman-teman cek lagi. Sudah nggak di list nama ini mengandung semua nama di dalam keluarga kamu gitu. Ya tentunya keluarga yang masih baik-baikan ya. Kalau misalnya udah yang saling berantem ya harus dimasukin. Nanti saya perkara gitu ya. Nah teman-teman ya, teman, kemudian dari rekan kerja, kemudian tetangga-tetangga gitu ya. Jangan sampai lah Anda nggak tahu tetangga ada kiri kanan tuh siapa-siapa yang bingung juga kan. Nah, kemudian orang yang berpengaruh, referensi, daftar dan direktori, surat kabar, kontak-fasing, dan lain-lain. Nah, 3 terakhir ini daftar dan direktori, surat kabar, kontak-fasing. Saran saya ini merupakan nama yang memang kamu cuma pengen latihan ya. Itu istilahnya kalau mereka nolak ya lu no hard feeling sih. Jangan sampai nanti kalau misalnya mereka nolak terus lu ngomong, aduh kenapa lu nolak. Ya toh kan kalau misalnya dari kemarin 1 acre of land, 1 hektar lahan, ini kan sebenarnya merupakan benih sebenarnya. Benih atau yang paling jago itu pun paling pohon muda. Jarang sih kalau dapat direktori surat kabar kanvassing itu orang pohon yang berbuah ya, itu jarang banget sih. Jadi pastikan nama-nama kamu ada gitu. Nah, nggak apa-apa teman-teman, sembari kalian mendengarin ini, kalian mau sambil nulis langsung, tiba-tiba teringat nama, langsung tulis, nggak apa-apa. Memang kerjaan kita ya ini, tulis nama, tulis nama, tulis nama. Setelah itu kita olah bang namanya. Nah, kemudian teman-teman harus diperhatikan juga, kamu pasti harusnya punya pasar alamiah. Nah, suka atau tidak ya, dari teman-teman di sini 7 orang yang hadir pada pagi hari ini, kalian pasti punya market yang berbeda. Tapi apapun market alami Anda yang berbeda, saya yakin kalian tuh pakar di pasar alamiah kalian. Karena gini logikanya, kalau kalian tidak terbiasa ngomong nggak emak-emak, nggak mungkin pasar alami kalian emak-emak. Itu aja logikanya. Kalau kalian tidak terbiasa ngomong misalnya orang-orangnya suka nge-gym atau olahraga, ya nggak mungkin teman-teman kalian banyak di sana. Kalau misalnya kalian nggak terbiasa ngomong misalnya contohnya dengan para orang tua yang punya anak-anak kecil sekolah misalnya di SD gitu, makanya tidak mungkin teman kalian banyak di sana. Itu logikanya seperti itu. Kenapa? Karena manusia mempunyai daya tarik ya. Mereka punya daya tarik menarik. Ya seperti kemarin saya sempat ngobrol juga ya dengan salah satu leader di grupnya kita ya Bro Riki, saya ngomong ke dia, ya kalau misalnya ada orang yang misalnya dia mempunyai negatif mindset gitu, kemudian dia berusaha untuk membuat kita ini ya menjadi terpengaruh, saya bilang tinggalin aja. Kenapa? Dia akan menarik orang-orang seperti itu. Ya sama teman-teman, natural market, pasar alami Anda itu menggambarkan pattern yang telah Anda jalani selama ini. Jangan langsung buru-buru diubah. Memang benar, tidak semua pasar alami itu bisa memberikan Anda hasil ya yang Anda inginkan di insurance ini. Tapi nggak ada yang salah sih, karena kan lu pasti sudah punya natural market pasar alami Anda. Jadi pastikan Anda tahu pasar alami Anda itu apa, keluarga Anda, lingkungan, organisasi, dan pribadi. Nah, kalau teman-teman di sini yang pernah saya chat di awal ketika Anda bergabung, saya tanya kan, market Anda apa? Sudah tahu belum? Nah, dari sini Anda bisa menentukan nanti market persona kalian apa. Ya, nanti saya akan cerita kenapa itu market persona. Nah, kemudian secondary market, pasar pengembangan. Nah, teman-teman pastikan gini, jangan hanya puas kalau kamu memiliki natural market dan pasar alamiah yang bagus.
Karena namanya pasar alamiah yang telah ada sebelumnya itu jumlahnya terbatas, ya, terbatas. Mau Anda misalnya sekelas menteri, sekelas presiden pun saya yakin pasar alamiahnya terbatas. Artinya orang-orang benar-benar Anda kenal gitu. Nah, sehingga secondary marketnya akan sangat penting. Kalau misalkan nanya ke saya, Pak, Bapak kuatnya di mana? Saya kuatnya di penguatan pribadi. Artinya, mau saya dilemparin ke organisasi, mau saya dilemparin misalnya ke tempat olahraga, mau saya dilemparin misalnya ke kampus, atau misalnya ke sekolah gitu ya. Saya akan berusaha mencari orang-orang yang biasanya cocok gitu. Nah, paling gampang ya kalau teman-teman misalnya kita inilah orang Asia ya. Tiba-tiba jalan-jalan ke Afrika gitu. Nah, ketika jalan di Afrika dan teman-teman nyasar gitu. Tiba-tiba teman-teman jumpa ada orang di antara ribuan orang Afrika itu ada satu yang rambutnya lurus mirip kita gitu. Dan tingginya juga sebaya dengan kita. Matanya juga mata orang Asia gitu. Nah, pertanyaan teman-teman. Kalau Anda tersesat di negara lain yang sorry to say race-nya berbeda gitu ya. Ada nampak orang yang rasa sama dengan Anda. Kira-kira kecenderungan untuk kamu bertanya itu ya, untuk kamu menyapa dan bertanya ketika kamu tersesat gitu. Kamu akan lebih nyaman ngomong ke orang Afrikanya atau kamu jumpa orang yang sama itu suka nyapa gitu, teman-teman. Nah, gue yakin orang normal pasti akan mencari orang yang serupa. Dicarilah orang yang mirip dengan dia ngomong gitu. Ternyata sama-sama orang Indonesia gitu ya, sama-sama tersasar gitu. Nah, teman-teman pengalaman pribadi itu penting. Ya. Nah, kemudian referensi. Referensi itu artinya market Anda memberikan nama kepada Anda. Tapi teman-teman pastikan jangan hanya berhenti di referensi. Jadikan itu rekomendasi. Nah, rekomendasi itu enak. Ibaratnya ketika kamu jumpa orang baru tersebut, kamu sudah diedifikasi duluan. Kamu sudah diperkenalkan duluan. Sehingga ketika kamu datang, orang tuh sudah tahu lu mau ngapain. Jadi nggak perlu lagi, yuk ngopi bareng. Yuk misalnya, yuk gue pengen ketemu. Lu nggak perlu gitu. Tinggal decide the time lah. Lu tentuin waktu, habis itu udah bisa ngobrol ya. Nah, kemudian orang-orang yang berpengaruh. Orang pengaruh seperti apa? Misalnya Kepling setempat ya. Kemudian misalnya kayak ketua-ketua organisasi ya. Kemudian kayak misalnya contohnya kumpul ketua daripada grup arisan misalnya. Atau kepala sekolah, atau misalnya rektor, itu sejenisnya orang yang berpengaruh. Ibarat ketika mereka ngomong apa, orang lain cenderung kalau lebih dengerin. Nah, itu Anda tulisin di pasar perkembangan Anda. Ya mungkin saat ini kamu belum kenal. Tapi teman-teman jangan pernah sepele dengan apa yang kamu inginkan. Pola law of attraction. Dulu saya waktu awal join di bisnis ini, saya berpikir gini, gue pengen bisa satu panggung dengan Hendra Sensei. Waktu itu susah banget loh orang mau jumpa dia, ngajak dia ngobrolnya buat acara 60 juta. But the power of mind, teman-teman. Sekarang sama dia udah punya kontak pribadi, udah ngobrol seperti teman biasa gitu ya. Jadi hal ini yang sebenarnya harus benar-benar kalian harus berani berpikir gila ya. Tapi setelah itu ya harus ada action ya, jangan berpikir gila habis itu bawa istirahat ya sama aja. Nah, daftar dan direktori ini kalau saya pribadi ya kalau mau ngambil daftar yang bagus itu cari di daftar medsos yang profesional. Misalnya LinkedIn ya, LinkedIn lumayan. Ya walaupun banyak yang dari budak korporat bangsawan, tapi LinkedIn ini sumber namanya minimal sudah tersortir selektif lah ya. Kalau ngambil dari Facebook Anda penting nanti ada yang namanya cinta yang pernah ada, itu apa-apa gitu. Anda capek gitu ya. Jadi carilah daftar direktori itu yang namanya benar-benar inilah sudah tertata, terstruktur dan udah tersaring ya. Nah, ini konvalesing offline dan media sosial. Nah, saya banyak konvalesing online itu di Instagram ya. Menyusul sekarang udah mulai mencoba di TikTok gitu. Tapi saya masih sejauh ini masih nyaman di Instagram. Nah, terbaru ada Threads gitu ya. Ada Mas Mili gitu. Nah, kalau offline saya biasanya banyak passing itu ya sebenarnya nggak murni-murnikan passing kali kalau zaman sekarang ya, tapi saya lebih ke kayak nesting. Artinya saya duduk di tempat itu, saya pas jumpa orang cocok, saya samperin, saya ngobrol. Nah, kalau offline itu saya pakai bed namanya Prudential. Jadi ketika saya samperin ya minimal lu mau nolak gue di awal dulu gitu. Jangan udah ngomong panjang lebar baru nanya, oh Prudential, aku jadi deh capek gitu ya. Nah, jadi offline tuh ini. Dan teman-teman pastikan minimal kamu pernah ngerasain canvassing offline. Bukan soal masalah closing ya, tapi minimal supaya kamu tahu, oh kayak gini ternyata rasanya ditolak. Ya seru loh, canvassing ditolak seru banget. Minimal kamu tahu ya kan gimana cara untuk bisa nyamperin orang yang benar-benar dingin gitu. Canvassing itu melatih mental Anda, yang melatih Anda untuk bisa ngobrol. Akan pasti tidak nyaman, benar. Tapi Anda akan bisa ngomong. Nah, canvassing paling enak di mana? Rumah sakit paling enak. Kenapa?
kebanyakan orang di sana memang rata-rata udah sakit. Memang sih nggak segitu gampang diasuransikan, tapi minimal mereka ngerti resiko itu ada. Ya, rumah sakit itu selektif ya, jangan pilih rumah sakit apapun jangan, pilih rumah sakit yang swasta. Swasta yang middle high. Kalau Anda bukan pasien rumah sakit BPJS ya Anda diterkam sama fanatiknya pemakai BPJS. Capek ya, nanti nggak bisa dapat. Inilah hal yang kamu benar-benar inginkan ya ketika kamu bukan pasien. Nah, teman-teman ibarat memetik pohon mangga yang sering saya selalu sharing ya, kalau masih yang teman-teman baru hari ini join, pastikan ketika kamu nanam pohon mangga dan pohon itu berbuah, yang kamu ambil buah di depan Anda. Jangan Anda ambil tangga, kamu panjat tinggi-tinggi, yang ada nanti jatuh ya. Jadi coba dulu yang paling gampang. Saya selalu menggambarkan bisnis asuransi kita ini ibarat kalian ini sedang saya ngajak bermain game baru. Ya, terutama game online zaman sekarang kan banyak banget ya. Dan teman-teman saya yakin game apapun yang Anda mainkan selagi developernya masih waras ya dan masih normal, itu level 1 level paling gampang. Artinya Anda kalau cepat tuh upgrade ke level 2. Level 2 level 3 masih akan cepat, tapi tidak secepat level 1, level 3 ke level 4, level 4 level 5, level 6 level 7 dan seterusnya. Sampai suatu saat Anda stuck, nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena mulai capek ya untuk menaikkan levelnya, Anda akan muncul pop up untuk ngebeli yang namanya diamond atau uang-uang di dalam currency game tersebut. Nah, konsep yang dibuat oleh game itu, dia benar-benar mempelajari yang namanya NLP, bagaimana cara otak bekerja. Kalau kalian pernah cenderung, misalnya, untuk mengalami penolakan, ketika Anda melakukan berikutnya, Anda sudah tidak akan sesusah ketika tolak pertama kali. Otak kita sudah akan berkata, oh saya udah biasa tolak, saya udah biasa tolak, saya biasa tolak seperti ini. Saya ketika Anda tiba-tiba diterima, Anda bingung sendiri, kok bisa gue diterima, tiba-tiba dia mau gitu. Nah sama, ketika kamu beraktivitas, dan akhirnya kamu melakukan closingan pertama kamu, itu seperti ibaratnya kamu level up pertama. Nah, nanti teman-teman, ketika Anda melakukan pertama itu mungkin akan terasa gampang ya. Setelah itu Anda akan dapat di kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai suatu saat Anda merasa susah banget gue bisa closing lagi. Atau kenapa gue tidak bisa memprospek atau mendekati orang yang misalnya kriterianya income-nya seperti ini, lebih tinggi lagi misalnya. Nah, di saat itu Anda akan mau gak mau mengeluarkan uang untuk apa? Ya belajar, ngambil sertifikasi. Ya ibarat sama dengan teman-teman dengan dunia di online game. Suatu saat Anda akan perlu pay to win. Anda harus berani membeli sesuatu seperti itu. Tapi teman-teman sebelum lari ke arah sana ya mulai dari yang paling gampang dulu, natural market ya, klub, keluarga, lingkungan ya, yang tadi ini saya balikkan sudah tahu, organisasi dan pribadi. Anda harus tahu apa klubnya Anda. Ya, pastikan habisin dulu semua barulah coba untuk merembah ke pasar pengembangan. Nah, saya pribadi natural market saya itu selalu bertambah terus. Kenapa? Karena saya orangnya gemar berorganisasi ya, dan entah kenapa setiap organisasi saya selalu ya minimal dapat jabatan sih. Jadi orang minimal bisa kenal sama kita ya, organisasi lumayan. Dan aku aja dari bulan ini ya di organisasi aku dapat 3 nama baru dan 2 appointment dari sana gitu. Ya tentunya di awal mereka tahu kita bukan dari intern saja sih, tapi memang kita benar-benar berkontribusi lah ya di dalam organisasi itu. Jadi prinsipnya give value lah, ya kasih value ke dalam komunitas yang kamu samperin, gitu. Ya baru nanti orang akan datang untuk bisa membeli apa yang kamu tawarkan. Nah, natural market tadi sudah jelasin ya, teman-teman harus benar-benar bisa punya kedekatan secara personal, ya. Di sini kamu sebenarnya tidak perlu energi lebih, ya, karena kamu benar-benar sudah kenal dengan mereka, jadi langsung bisa lah bertemu secara langsung, ya. Nah, di sini saya akan lebih menjelasin lagi ya, kenapa Anda perlu membuat namanya family tree. Nah, kadang-kadang saya miris sih ngeliatin, ya bukan agent baru sih, tapi kadang-kadang agent senior ya, dia bilang, aduh, gua samperin si A ini dia nggak mau, udah deh gua tinggalin. Teman-teman, si A ini bagian dari keluarga. Nah, si A ini mungkin dia mempunyai kakak, dia mungkin mempunyai abang, dia mungkin mempunyai adik, dia mungkin mempunyai bapaknya, mungkin mempunyai mamanya. Nah, papa mamanya sendiri punya juga adik daripada papa, abang daripada papa, kakak daripada papa, kakak daripada mama, adik daripada mama, terus bisa sepupunya papa, semua itu banyak teman-teman. Nah, itu jadi kita harus benar-benar bisa ngembangin gitu. Kadang-kadang kamu akan terkejut, orang yang akan membeli dari Anda itu jangan-jangan sudah sampai cabang ke-5. Nah, makanya buat family tree. Terutama ketika ada ketemu klien. Nah, saya biasa kalau jumpai klien itu, kalau jumpai sekali, misalnya dari si A-nya nggak bisa masuk, saya akan coba manuver ke si B. Gitu. B itu misalnya siapa? Misalnya istrinya, atau anaknya, atau abangnya, atau kakaknya. Gitu. Nah, kalau masih nggak bisa, aku akan manuver lagi besoknya, nyari misalnya ke papanya, gitu, atau mungkin nanti ke sepupunya. Ya memang masih dalam satu ringnya mereka. Gitu. Dan kecenderungan nanti ada satu yang bisa.
Entah mungkin dia jadi nasabah atau jadi agent. Nah, kalau misalnya jadi agent, enak. Artinya apa? Dia akan menjadi center of influence di keluarga tersebut. Artinya kelanjutan daripada keluarga dia itu gue serahin ke dia. Gue bilang, udah ya, sekarang gue jadi agent, lu bantu follow up lagi lah keluarga lu semua yang kemarin gue follow up yang belum ada hasil seperti itu. Maka teman-teman, kenapa asuransi ini sistemnya agency system? Karena kenapa kita sadar, tidak mungkin semua orang itu bisa jadi klien kita secara direct. Tapi mereka bisa menjadi klien kita secara indirect, atau menjadi kita punya grup dengan kita punya partner-partner bisnis, yaitu agen asuransi yang berlisensi yang kita rekrut, yang mereka bisa membantu menghandle keluarga-keluarga mereka. Jadi teman-teman, lihat ini sebagai permainan jangka panjang. Jangan berpikir kalau gua hari nggak closing, ya udah gua udah kalah. Gua pernah cerita di tahun pertama ketika ketemu satu klien, dia baru saja itu ngebeli sama agent yang lain gitu. Dan gue bilang nggak apa-apa, lu udah beli sama dia nggak apa-apa ya, kita kan masih bisa berteman seperti itu. Ya singkat cerita pas dia sakit, gue servicing, bantuin untuk dia klaim. Pas dia kemarin mau untuk ngecek itu, gue bantu ngecekin. Bahkan kalau misalnya ada info-info terbaru, gue kasih kabar. Nah singkat cerita memang di awal dia tidak buka sama sekali sama saya selama 2 tahun pertama, tapi dia kasih gue referensi lumayan, totalnya hampir 150 juta API ya. Dan terakhir setelah lewat 3-4 tahun ketika dia mau menambah produk asuransi jiwa, tebak dia beli ke siapa? Ya ke saya tentunya. Dan akhirnya beli ke saya dengan premi yang totalnya jauh lebih besar ketimbang total premi yang dia pernah beli dengan agent sebelumnya gitu. Dan saat ini nggak tahu kenapa juga ya dia akhirnya meminta untuk polisi itu dipindahin dari agent lama ke saya gitu. Bukan saya minta, dia ngotot mau dipindahin. Udah akhirnya udah aku bilang si mau, ya udah sih minta ya tanda tangan ke agent lama, habis itu selesai ngasih ke aku yang nanti masukin ke dalam sistem untuk dipindahkan gitu. Nah, jadi teman-teman, prinsip daripada dunia asuransi ini ibarat Otelo. Selagi biji terakhir belum diletakkan di dalam papan Otelo, maka kamu belum tahu siapa pemenangnya gitu. Jadi pastikan tetap aja konsisten dalam men-service ya. Mau dia klien, mau dia prospek, ya mau dia suspek, tetap ya konsisten dalam men-service. Nah, teman-teman, kemudian lingkungan ya. Tadi kemarin udah pernah saya cerita, ini singkat saya hanya akan review ya. Pastikan kamu tahu orang-orang yang berkecimpung di perdagangan di sekitar Anda. Cari teman-teman. Saya paling suka itu kalau misalnya ada kafe baru enak, saya akan duduk sampai saya lihat siapa bosnya. Nah, sampai bosnya datang, saya langsung nyapa teman-teman. Nah, kalau kamu pemilik kafe, kamu disapa oleh customer, nggak mungkin dong kamu buang muka ya kan. Ini pasti datang dong. Nah, yang sini saya lihat sering kafe itu Mary di medsosnya, itu bagus gitu. Tapi setelah ngafe itu jangan sampai hanya ngafe doang, berhenti di sana. Kenalan sama bosnya. Pastikan bosnya tahu kamu di sana beraktivitas selalu bawa orang-orang baru gitu. Dan pastikan dia tahu kamu Prudential. Cara paling gampang pakai name tag. Kebiasaan seperti itu. Nah, kecenderungan berhasil ketika misalnya buat seperti ini itu 60-70%, lumayan. Saya dulu itu banyak nasabah-nasabah di tahun pertama itu pemilik kafe sama tempat makan gitu. Ya, jadi dia tahu gitu kerjaan gua apa di sana, dan dia tanya, dan dia akhirnya nanya, gua punya asuransi Prudential zaman dulu, tapi agent udah mati kemana? Lu bisa bantu gua handle nggak? Ya udah, gua udah menang di saat itu. Ya sama halnya ketika misalnya contohnya gue beli roti, gue pastikan setiap beli roti gue gak banyak, beli roti 2 roti, 3 roti. Biar aku tiap hari datang beli rotinya gitu. Tapi tempatnya dekat ya. Jadi jangan sekali beli roti stok lu sebulan, jangan gitu. Ya belinya per 1-2 hari gitu. Jadi bisa rutin. Sama kayak misalnya mau beli kopi juga, misalnya ada bos di sana beli 1 cangkir, ya kan? Besok beli 1 cangkir. Seperti itu teman-teman. Nah sama ketika contohnya misalnya let's say kalau Anda bukan dokter ya, Anda misalnya mau nge-prospek dokter misalnya. Ya udah kalau misalnya pas ada nasabah kalian yang udah selesai rumah sakit mau kontrol, bawa aja tempat dokter itu, kenalin dok, ini pasien, gue agentnya, dia ketepatan baru habis di rumah sakit, saya bawa ke sini kontrol, dok boleh izin ya bantu tim asuransinya gini. Ya udah bawa sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama nggak mungkin lah dengan nanya tentang asuransi, tidak mungkin, pasti akan nanya gitu. Nah, kalau tempat les ya, tempat les mungkin agak tricky ya, karena kan tidak mungkin kamu setiap hari ke sana, misalnya yang udah tamat les nggak mungkin ya. Ya mungkin bisa inilah kasih referensi anak-anak yang mau les seperti itu udah bisa ya. Nah, atau misalnya contohnya saya paling sering itu kalau bisa pemilik baby shop ya, saya sering gitu nanti misalnya beli di tempat dia, nanti tolong kirimin ya, buat dari misalnya Dr. Solo Tanaka, agency director Prudential Insurance gitu. Nanti setelah beberapa saat ditanya, kok banyak yang lu kirim, lu sebenarnya ngapain sih? Ya itu nasabah-nasabah gua gitu. Oh ya itu coba lu hitungin deh buat anak gua, lumayan gitu ya. Jadi ada something. Nah, terus misalnya jual kue gitu. Ya udah saya bilang, gue pesan yang mau pesan cake misalnya, ini gue mau kasih ke gue klien, dia baru ulang tahun gini gue kasih misalnya. Ya lumayan gitu. Bahkan udah bawa papan bunga sekalipun bisa. Setiap kali ada acara saya pesannya papan bunga 1 saya mau kirim ke sini, pesan 1 mau kirim ke sini. Lama tanya, aku banyak kali lu pesannya, lu kerjanya apa sih? Orang akan penasaran teman-teman. Prinsipnya 1, Anda membeli dan membeli gitu.
Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang bingung mau nyamperin satu bidang khusus, coba chat di kolom chat, nanti saya akan bantu kasih tips untuk gimana cara supaya kamu bisa menyamperin mereka. Maka teman-teman, ketika kamu dapat komisi di asuransi, jangan semua dibelanjain, ya. Minimal sisihkanlah 30% untuk diputar kembali di bisnis ini. Diputar untuk apa? Diputar sebagai alat untuk kamu bisa approaching lagi, pendekatan, bina koneksi, bina relasi, ya. Nah, kemudian teman-teman kita di sini organisasi ya. Jadi kalau teman-teman yang rajin ibadah ya di sana Anda juga jangan lupa ya tambah pergaulan gitu. Jadi boleh setelah ibadah kan selesai bisa main, bisa kumpul, bisa have fun, bisa happy. Nah, ambil contoh kayak misalnya Mary kan kemarin pernah joinnya juga dari Sis Angelin ya, dia kan satu tempat ibadah gitu. Ya sama. Sis Mary juga nanti mungkin bisa dapat kan teman-teman rekrutan dari tempat ibadah gitu. Nah, atau bisa kalau Anda aktif di tempat sosial, kemasyarakatan, ya, kayak misalnya saya di Lions Club, saya ada jumpa klien, saya dapat ada calon rekrutan, itu juga dari organisasi, ya bisa gitu. Tapi ya bukan berarti begitu justru rekrut, bukan, tunjukkan dulu kita tuh siapa, kerja kita seperti gimana, bagaimana kita punya cara berinteraksi sama orang lain, bagaimana leadership-nya kita, gitu, itu penting ya. Nah, kemudian hobi atau olahraga ya, misalnya Anda hobi misalnya olahraga aerobik. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu cewek saya suka tuh aerobik rame-rame gitu. Ya, kalau cowok mungkin suka gym sendiri atau misalnya kalau kamu sukanya main bulu tangkis ya, misalnya berenang ya. Kayak kemarin Bro Ricky dia rekrut satu agent baru dari berenang gitu. Ya lumayan kan? Bisa banyak yang dilakuin gitu. Atau mancing gitu, misalnya hobi mancing ya silakan. Mancing kok lama ya kan sambil ngobrol-ngobrol gitu. Main bowling ya, sepak bola gitu. Ya, jadi Anda harus tahu apa yang kamu suka dan repeat ya. Nah, harusnya kalau saya bilang gini ke teman-teman begitu langsung muncul di otak seperti tulis di kertas, jangan biarkan dia melayang. Nanti kalau udah habis sesi ini Anda lupa lagi, catat aja. Oh, gue ingat nih, gue catat. Oh, gue ini gue catat. Inilah sesi hari ini untuk bantu Anda mengingat siapa-siapa yang kelewatan. Dicatat, dicatat, dicatat ya. Jadi usahakan Anda tambah list nama. Nah, pribadi ya, tadi kayak misalnya teman sekolah ya, orang yang misalnya sorry to say ya, ada sih memang kalau zaman dulu kan kata orang ya kalau bisa cepat-cepat lah tamat sekolah ya. Tapi setelah aku lihat sekarang teman-teman, ya lucunya justru orang yang pernah tinggal kelas itu dia temennya lebih banyak gitu. Karena dia punya teman 2 batch gitu. Ya nggak disarankan sih. Tapi kalau misalnya ada teman yang ada misalnya teman-teman yang punya kenalan yang dia pernah tinggal kelas, wah itu enak banget. Kenapa? Temannya 2 kali lipat banyaknya. Dia dapat teman 2 batch gitu ya. Nah, jadi ada teman-teman sekolah, teman kuliah, teman kantor. Nah, tahu dia sering-sering pindah-pindah pekerjaan, pasti teman kantornya banyak, pasti. Nah, kemudian relasi yang dikenal sama sekolah, siapa? Ada guru, ada staf, ada penjaga makanan, teman selama. Nah, relasi bisnis ya, boleh mata atasan, bawahan, boleh kerja, pelanggan, kompetitor. Nah, teman-teman, coba setelah misalnya tadi mendengar yang tadi, saya kasih teman-teman waktu lebih kurang sekitar 5 menit ya. Coba isi bank nama Anda terserah mau di handphone, yang nyetir nggak usah ya, masih di rumah di handphone atau di kertas, coba tes. Diisi tanpa kamu melihat list nama di handphone dulu, yang muncul di kepala Anda dulu. Yang muncul di kepala Anda tadi setelah tadi ngeliatin nama-nama tadi, coba diisi sebanyak mungkin ya. Saya kasih waktu 5 menit ya, kita akan nanti lanjut lagi di 9.05. Silakan diisi dulu teman-teman, ini untuk 6 poin yang bisa membantu Anda mengisi ya. Saya akan stop video dulu.
Oke, coba teman-teman yang available ya, yang lagi nggak di jalan, coba chat atau boleh unmute berapa nama yang telah kalian berhasil tuliskan di bank nama. Baru 2 aja kok yang kepikiran. Baru 2 karena selama ini sudah punya list nama berarti ya, yang sebelumnya. Iya, Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Totalnya berapa misalnya nih, yang dulu sampai sekarang? untuk 50 untuk bulan ini ada tulis 52 sih. Dari Ada awal, 254. dari awal mulai sampai sekarang ada berapa nama totalnya? Daftar nama ada 150-an kalau. 150 ya, untuk durasi selama manajemen jadi agent itu masih sangat sedikit, ditambah lagi. Ya, ditambah lagi. Karena kalau 150-an dengan udah waktu dari dulu sampai sekarang ini dirimu masih 150-an, bisa jadi ini membuat kenapa mau ngegas susah. Karena 10 orang nolak dari 150 list nama, itu akan beda loh dampaknya atau psikologisnya dengan 10 orang nolak dari 1.500 nama. Kenapa enggak? Karena kenapa? Amunisimu banyak. Semakin banyak amunisi namamu, kamu akan semakin pede. Kamu akan semakin yakin untuk bisa ngegas lagi. Gitu. Makanya kenapa list nama ini penting. Dan list nama ini bisa berkembang biak nanti. Caranya ialah orang yang udah Anda ketemu interaksi, apapun hasilnya, minta 2 nama. Boleh dia referensi, boleh dia rekomendasi. Jadi tidak pernah nama itu kan pernah habis. Dapat ya? Nah, oke. Baik, saya di kolom chat. Aku di luar bank nama. Isi spontan. Oh, lumayan. 28 ada waktu 5 menit. Nah, bayangkan kalau misalnya kita bisa duduk 1 jam benar-benar ya. Udah berapa nama itu kan? Berarti sudah 28 kali 12. Nah, sudah bisa 28 nama dikali ya kita anggap deh misalnya kita 60 menit ya. Berarti 12 kali 28. Wah, lumayan loh. Udah 336 loh Mbak Wita. Udah melebihi nominalnya dari Mary. Makanya Mary perbanyak lagi bank nama ya. Jangan pernah puas dengan 150-an. Bagi saya itu masih sangat sedikit. Ya, jadi tambah. Ya, ditambah. Oke, teman-teman. Nah, ini tambahan ialah siapa sih yang kalau akan kamu undang pada pesta pernikahan ulang tahun anak. Nah, tipe si Mbak Wita ini kalau dia ada acara itu undangannya bisa ribuan tuh biasanya. Kenapa? Dia bisa langsung spontan nggak dapat nama. Nah, Sis Mary mungkin bisa eksklusif 150. Nah, jangan diperbanyak aja ya. Nah, sekarang setelah sesi pagi ini tambah lagi ya nama-nama dari handphone dimasukkan dan menggunakan ide bolak-balik kata. Misalnya tetangga daripada kakak saya ya. Kemudian misalnya tetangganya daripada ipar. Nah, tetangganya saya. Ya udah, gunakan kata-kata bolak-balik. Nanti Anda bisa dapat gambarannya. Nah, sekarang kita masuk topik berikutnya ya, PDKT. Kemarin kita berhenti di sini, PDKT atau approaching. Teman-teman, dari semua skill yang perlu kalian miliki, saya katakan, suka atau tidak, Anda menerimanya, approaching ini sangat diperlukan. Artinya, jangan berharap closing kalau tidak ada approaching. Nah, approaching ini seni tingkat dewa. Kamu harus mempelajari ini selama kamu masih mau berkiprah di dunia sales. Sales apapun ya, tidak kecuali asuransi gitu. Nah, pertama ketika kita lihat si nasabah, mungkin kamu mengira kamu sedang mensortir nasabah. Mungkin kamu mengira, wah, gue mau lihat nih, cocok nggak dia jadi nasabah saya. Teman-teman, ketika kamu sedang mensortir nasabah kamu juga di saat sedang mensortir, cocok nggak dia jadi agennya saya. Nah, teman-teman, jadi jangan mengira kamu aja sortir ya. Nasabah juga mensortir gitu. Terutama zaman sekarang persaingan bebas. Anda akan bertemu dengan agen dari berbagai jenis bendera, agen dari berbagai jenis perusahaan, dan Anda juga akan bertemu sesama bendera dengan line yang berbeda. Pertanyaan satu, kenapa orang beli dari Anda tidak beli dari yang lain? Nah, inilah mulai dari approaching, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu berbeda. Karena kenapa? Kalau mau menjadi yang terbaik, belum tentu bisa. Maka jadilah yang berbeda. Berbeda dalam hal yang positif, konstruktif, dan ekologis. Nah, kata dari pagi, ya, kita pernah ada sharing-sharing juga di sini ya dengan salah satu leader kita.
Kita ngomong di sini, ternyata lumayan nih karena satu kinerja daripada PA kita, dia memberikan service world class experience gitu. Nah itu yang teman-teman bertanya ke diri sendiri. Sudahkah saya memberikan service world class experience kepada klien-klien saya gitu? Sudahkah saya memberikan pengalaman ekstra kepada calon nasabah saya? Nah seperti yang kayak kemarin Sis Mary lakuin ya kepada kliennya, walaupun dia belum beli apapun, hanya pindah servicing, tapi BPJS, Sis Mary bantu dia ngurus improvement. Itu service ekstra. Kenapa? Kita nggak dibayar buat itu, tapi kita mau ngelakuinnya. Nah, di saat itulah kita udah ngelihat, cocok nggak? Nasabahnya ngelihat, cocok nggak? Kita bisa menjadi agennya dia. Ya, jadi penting. Nah, teman-teman, jika kamu seorang nasabah, agen seperti apa yang kamu inginkan? Nah, coba teman-teman saya kasih waktu 1 menit, ya. Coba mikirin, atau mengetusin boleh. Kalau kamu jadi nasabah, kamu pengen disamperin agen yang seperti apa sih? Coba. Oke, di sini saya melihat ada yang chat ya. Agent yang kelihatan tulus saat membantu. Nah, jabarin lagi. Tulusnya dalam hal seperti apa-apa saja. Nah, harus spesifik. Ya, kalau tulus kan ada juga kan, yang tulus yang menyanyi itu beda kan, tulus penyanyi kan beda lagi gitu. Jadi harus jelas. Nah, tulusnya itu harus di breakdown dalam kriteria. Seperti apa misalnya dalam membantu itu. Misalnya, agent yang tidak pernah minta bayaran apapun ketika ngebantu. Ya, apapun di chat dia bisa ngebalas. Dan ketika ditanya dia ngerti cara menjelaskan. Terus misalnya contoh kalau kita masih bingung, dia mau ngebantu walaupun nggak bisa datang, minimal di chatting. Kemudian kalau misalnya minta tolong untuk ngeliatin misalnya tanda tunai apa, dia ngebantu cekkan. Nah itu harus kalian breakdown. Nah, sehingga itulah nanti bisa jadi keunggulan kalian untuk bisa tawarin ke klien-klien. Harus cari tahu ya, cocok nggak atau enggak dengan apa yang kalian mau kriterianya, tulis. Nah, teman-teman ada 3 asas dimiliki oleh seorang quality life insurance consultant. Yang pertama ialah Anda harus berpenampilan menarik ya. Jadi appearance itu sangat penting. Ketika Anda ketemu dengan klien, ya janganlah pakai singlet ya. Janganlah bisa pakai baju tidur ketemu orang. Walaupun di Zoom juga berpakaian minimal rapi lah. Karena teman-teman suka atau tidak, kata-kata don't judge a book by its cover itu gak berlaku sebenarnya di dalam dunia sales ya. Terutama ketika Anda orang di posisi yang menjual ya. Kalau Anda klien nggak apa-apa, makanya nasabah plus BCA pakai silet nggak masalah ya kan. Nasabah kaya yang BCA kan bajunya cuma camping gitu kalau di meme Instagram ya. Ya nggak apa-apa, tapi kalau ketika Anda di posisi memberikan jasa, nggak bisa teman-teman. Orang cenderung akan ngejudge. Orang cenderung akan menilai Anda. Tapi bukan berarti setelah sesi ini kalian disuruh ngebeli mobil BMW, berpakaian yang mahal-mahal, kemudian tasnya pakai LV, Hermes, Prada, enggak gitu. Ya minimal representable lah, ya representable. Karena Mbak Wita hanya punya bonus positif, ngerti, loyal, jujur, sedia waktu digunakan. Oh, ini bahaya Mbak Wita. Sedia waktu digunakan ini harus benar-benar spesifik. Kalau sempat semua waktu kita digunakan oleh nasabah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nanti loh. Harus benar-benar make clear ya. Menarik, sopan, santun. Bagus, ini catat, tapi yang sedia waktunya coba di-elaborate, diperdalam. Waktu apa yang sebenarnya bisa kita berikan ke klien gitu. Jangan sampai nanti 24.7 yang ada nanti mampus kita teman-teman. Kalau sempat nasabah kita ada 1.000 ya kita nggak usah ngapa-ngapain. Bahkan mau zoomnya kita nggak punya waktu nanti karena terus ngelayanin klaim nasabah ya harus diperhatikan. Itu benar-benar harus di breakdown. Nah, ya thank you ya tadi Mbak Wita sama Sis Mary yang kasih ini soal contoh agent apa yang diinginkan. Di elaborate ya, diperdalam lagi. Bagus, tapi diperdalam lagi. Nah, attitude, kepribadiannya menyenangkan. Ya, Anda harus bisa dipercaya sama klien Anda. Jangan nanti sikit-sikit, wah, uang nasabah dilariin, kan nggak lucu gitu ya. Nah, kemudian memiliki cara kerja yang profesional.
Jangan sampai nanti hanya tahu jualan, ketika klaim kamu nggak mau ngurusin. Nah, itu yang membuat citra asuransi jadi jelek. Tapi bagi saya itu peluang, teman-teman. Ketika orang lain tidak mau melayani si klien, ya gue layani, gitu. Gue bantu dia semua, gitu. Dan aku berani ngomong kalau teman-teman benar serius ya ngejalanin bisnis ini, di komunitas kita, pas community, kita grup yang sangat kuat di bidang service klien. Jadi klien-klien kalau misalnya mau klaim semua, kita lah orang yang berani untuk banding, pasang badan, ngebantu klaimnya, asal nasabahnya jelas ya. Jangan nanti dia juga mafia klaim, ya kita nggak mau. Nah, fast response selalu available. Nah, tapi ini harus di breakdown ya. Ini saya cuma kasih gambaran yang singkat, tapi memang harus breakdown. Secara available itu dalam hal apa aja sih, gitu. Kapan-kapan aja. Nah, saya selalu bilang ke klien sih, kalau kamu WhatsApp saya, kalau misalnya saya nggak sempat untuk ngebalas, saya pasti akan balas ketika kesibukan saya setelah selesai. Saya pasti akan balas gitu. Dan kalau memang perlu, kamu boleh telepon ke nomor handphone saya di sini. Kalau pas saya lagi bisa angkat, saya akan angkat. Nah, itu cara saya bilang ke klien tersebut. Tapi saya bilang ke dia, gak usah takut kalau misalnya nggak balas saat itu, saya akan balas secepatnya. Gitu. Karena mana tahu lagi ada banyak chat atau mungkin lagi di jalan. Jadi minimal klien tahu gitu kita lagi ngapain. Nah, kemudian abilities teman-teman. Setelah kamu mempunyai appearance untuk menjadi pemikat di awal untuk supaya orang mau berinteraksi dengan Anda harus punya kemampuan ya, kemampuan supaya orang bisa jangka panjang dengan Anda. Anda harus punya pengetahuan tinggi. Ya minimal jangan hanya dalam bidang asuransi, Anda harus tahu juga perencanaan keuangan seperti apa. Anda harus tahu topik-topik lawas yang ada di luar sana. Ketika orang misalnya ngomong tentang topik musik, Anda ngerti, nggak tahu buta-buta kali. Anda tahu siapa itu misalnya Lisa Blackpink gitu. Anda tahu misalnya apa lagi viral di medsos. Anda tahu bisa cerita kemarin Soro Binaraga yang baru ketimpa yang lehernya kepentok ini besi ketika lagi main squat. Ya minimal kamu update, itu penting. Ya dia harus berpengetahuan tinggi dan wawasan luas. Nah, attitude ini untuk membuat orang mau ngomong lebih dalam. Ya, jadi tiga-tiga harus ada. Ya, jadi jangan sampai kamu hanya punya appearance menarik, tapi ketika tanya apapun nggak ngerti, otaknya kosong, ya bahaya gitu. Terus attitude-nya nggak menyenangkan, ya jangan. Ya jangan hanya punya attitude yang bagus, tapi penampilannya nggak oke. Yang ada orang mau didekati pun udah males gitu. Ya jadi pastinya tiga-tiga, appearance, attitude, dan abilities. Nah, agents sama dengan F for life. F ini apa? F ini friends, F ini family. Jadi pastikan kalian itu menjadi friends dan family daripada si klien tersebut. Jadi saya selalu kalau misalnya teman-teman ngeliat posting di sosmed ketika jumpa klien baru atau tim baru yang dia mau dia expose di medsos ya, saya akan bilang, hari ini saya bertambah seorang keluarga baru, seorang teman baru. Karena pada dasarnya juga ketika klien itu memutuskan untuk membayar premi pertama SPIGD issued, dia bukan hanya menjadi klien kita, dia menjadi teman barunya kita, teman-teman. Ketika kamu bisa membuat klien itu benar-benar menjadi teman barumu, saya yakin kamu tidak akan perhitungan ketika menservis dia ke depannya. Nah, orangnya teman biasa aja nggak ngasih kita apa-apa, kita mau bantu, kenapa kliennya udah notabene ngebayarin kita, komisi kita nggak mau bantu? Kan logikanya seperti itu, teman-teman. Makanya saya selalu bilang, kalau misalnya contohnya ada orang yang misalnya saya lihat mau saya bantu sama pindah servis, saya akan bilang ke dia, Koko Cici, walaupun Koko Cici lihat sini, ketika kamu berpindah servis saya, mungkin kamu merasa segan karena saya tidak mendapatkan apapun dari ketika kamu pindah servis. Tapi tenang, saya udah dapat sesuatu, saya dapat teman baru. Ketika kamu pindah ke saya bisa membantu kamu lebih, bukan hanya sebagai seorang teman, tapi polis-polis pun bisa saya bantu handle sampai amit-amit ketika waktu itu tiba, aku bisa memberikan ini kepada anak-anak kamu. Nah, hal ini juga yang saya alami 2 bulan lalu ya. Ada satu nasabah yang diperkenalkan oleh nasabah saya yang lama ya, nasabah rekomendasi. Seorang bapak usia 50-an ya, sehat walafiat, suka olahraga, lifestyle-nya bagus, seorang pebisnis. Waktu itu ketika saya jumpa, dia bilang juga hal yang sama. Wah, Pak Dokter, saya segan kalau misalnya saya dipindah servis ke Pak Dokter. Pak Dokter nggak dapat komisi apapun dari saya udah masuk lama, emang apa benefit ya? Saya bilang ke dia, tidak ada benefit apapun buat saya, tapi saya mendapatkan satu teman baru, saya akan bilang ke dia. Teman baru yang saya bisa nanti ngebantu untuk ngurusin klaim, dan saya bisa memberikan kepada ya anak-anak aku kemudian hari, kalau misalnya kejadian itu datang. Dan waktu itu sempat ngobrol juga ada rencana pembukaan polis 2 miliar, tapi waktu itu katanya lagi ada masalah financial. Nah, yang terakhir saya ketahui ternyata istrinya lagi kena cancer, jadi dia lagi perlu banyak biaya juga. Jadi ketika dia ngomong waktu itu dia lagi perlu banyak biaya, saya bilang, apa-apa kok, kita masih punya waktu untuk ngobrol-ngobrol, ya nanti mungkin 2-3 minggu lagi kita diskusi lagi lah, saya kasih Koko untuk proposalnya. Tapi teman-teman, kadang-kadang hidup ini aneh ya. Manusia merencanakan, tapi Tuhan juga yang menentukan. Singkat cerita, kelanjutan episode ini berbeda.
Koko ini dipanggil balik ke Yang Maha Kuasa di usia 50-an dengan serangan jantung ya, gejalanya bukan stroke. Gejalanya pada saat dia bangun dia ngorok, tidak sadarkan diri, keluarganya panggil ambulan, pas ambulan datang kok keluar sakit udah meninggal gitu ya. Jadi gejala stroke itu orang tuh ngorok biasanya. Kalau serangan jantung nggak ngorok, udah nggak napas sama sekali gitu. Nah jadi singkat cerita, saya ingin samperin, tapi kata nasabah yang rekomendasiin ke saya ke dia, nggak apa-apa deh nanti dulu, mereka lagi berduka, kita tunggu 2 minggu. Singkat cerita 2 minggu kemudian telah sampai, dan ketika saya mau samperin keluarga lagi, saya ditelepon lagi dari nasabah yang merekomendasikan saya kepada keluarga ini. Istrinya juga menyusul meninggal, teman-teman. Jadi suami meninggal diikuti dengan istri. Nah di saat ini saya akan bilang, yaudah deh kok begini saya jumpain anaknya, udah saya kasih santunan jiwa. Nah singkat cerita anaknya belum punya KTP karena belum legal secara usia hukum. Nah di sini muncullah pihak-pihak di luar keluarga inti, ya. Keluarga daripada bapaknya, keluarga dari ibunya mulai bermunculan, teman-teman, ya, karena mereka tahu orang ini masuk asuransinya banyak. Nah, jadi singkat cerita, saya jadi mengingat kata-kata Ustaz Amam bahwa saya akan memastikan uang ini jatuh ke anaknya. Nah, jadi sekarang ini saya masih dalam proses untuk menahan supaya klaim ini jangan sampai jatuh ke wali. Nah, syukurnya di sini satu keajaiban dari Tuhan ya, anak ini di bulan 9 ini udah akan legal untuk punya KTP. Jadi saya masih berusaha untuk menahan-nahan supaya klaim ini jangan turun dulu sampai dia punya KTP. Ya, teman-teman bayangkan anak ini kemarin saya cerita dia mau sekolah kedokteran di ini UI gitu. Nah, Anda tahu ya kedokteran itu nggak murah. Dan dia sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya abang dan kakak, dia sendiri sebatang kara. Anda bisa bayangkan kalau misalnya si nasabah ini dia ketemu dengan kita ya, dengan saya sebelum dia meninggal. Saya yakin uang ini sudah diambil sama keluarga lainnya dan dia anaknya ini akan telantar seolah-olah dia tidak punya asuransi. Nah, saya cerita ini, saya selalu bilang ke nasabah, Bapak dan Ibu, ada satu hal yang Bapak dan Ibu harus sadari ketika Anda membeli dari agen yang Anda tidak bisa miliki di bank. Bank, ketika seorang nasabah meninggal, ketika seorang klien meninggal, bank tidak diperbolehkan untuk menyamperin keluarganya untuk memberitahukan bahwa nasabah ini meninggal. Karena kenapa? Mereka punya namanya rahasia untuk menjaga privasi nasabah. Hanya satu jenis profesi yang boleh menyamperin nasabahnya atau ahli warisnya atau penerima manfaatnya ketika si nasabah meninggal. Profesi bernama agen asuransi. Jadi saya bilang ke orang, kamu mungkin boleh beli asuransi dari manapun, tapi kamu boleh pastikan ketika kamu membeli dari saya akan memastikan polis ini cair ke orang-orang yang benar-benar kamu inginkan nantinya. Bukan kepada orang yang mengklaim dan merasa berhak. Jadi teman-teman, agent sama dengan family for life. Ketika orang tua dia sudah tiada, saya menjadi orang tua angkat daripada anak ini, teman-teman. Bahkan sampai sekarang saya tahu konteksnya, gimana proses kamu untuk ujian dan semua. Hei teman-teman, itu nggak masuk di job desk agent. Saya nanya gitu, saya dapat uang. Dan si penerima manfaat ini nggak bisa juga, dia beli sama saya, belum punya KTP. Tapi kenapa saya lakuin? Karena saya merasa punya tanggung jawab, teman-teman. Ya teman-teman pastikan kalau kamu mau jadi agent, jadilah agent yang benar-benar bisa ya menjaga klien ini sampai dengan generasi-generasi berikutnya. Jadi agent itu family for life. Ya, jadi pastikan dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, sampai maut yang memisahkan antara kita yang pergi duluan atau si kliennya yang pergi duluan, teman-teman. Ya, jadi inilah yang membuat kenapa kalau teman lihat ya, kenapa saya ini bisa betah, kenapa saya ini bisa kayaknya enjoy banget dengan asuransi ini, karena setiap buku polis ini mempunyai kisah, teman-teman, mempunyai cerita dan mempunyai ini ya behind the scene kenapa polis bisa terjadi, teman-teman. Jadi ya pastikan teman-teman nasabah kalian ini mendapatkan agent yang tepat dan berkualitas, ya, ya benar Dolita. Jadi bisa dikatakan kayak kadang-kadang pas mendengar saya bingung sendiri, kenapa ya, kok bisa ya kita yang awalnya saya cuma misalnya mau ngejar closingan, tapi in the end, ya kita bisa buat lebih loh ke klien, ke nasabah gitu ya. Dan Mbak Wita tahu sendirilah, kisah-kisah Mbak Wita juga satu orang membantu ketika klaim terjadi, saya bertanya ya tentang kita, tentang ini KIA ya, kartu indonesia anak, saya tanya tentang ada kematian dan semua itu, itulah cerita-cerita Mbak Wita. Jadi kadang-kadang orang cuma melihat klaim ini cair segini-segini, tapi orang nggak tahu ini kisah di baliknya seperti apa. Kadang-kadang kita harus siap pasang badan loh ketika sorry to say ada masalah legal yang sampai bisa menuntut kita. Kalau misalnya contoh kita memastikan hak daripada si klien ini mau tercapai. Dan teman-teman bagi saya satu,
Bagi saya berhak atas manfaat ini adalah orang-orang yang memang namanya dipercayakan oleh si pemegang polis ini untuk diserahkan yang tertera di buku polis. Jadi saya tidak mau tahu kalau orang yang mau terima, bagi saya itu haknya si anak gitu. Jadi teman-teman pastikan Anda menjadi effort lab untuk nasabah-nasabah kalian, dan dengan Anda membawa ini ya, dengan membawa energi seperti itu, pastikan nasabah Anda akan merasakan juga energinya. Dan teman-teman pastikan ya, kamu tidak hanya beberapa tahun saja di sini, karena ini yang membuat kadang-kadang citra jadi jelek ya. Orang ngejual terus pindah perusahaan, dia jual lagi balik, kalau orang sama ditutup polisnya, buka polis, tutup polis, ya nanti nasabah ya dibola-bolain ya. Pastikan minimal 30-40 tahun kamu akan bisa bisnis ini gitu. Jadi teman-teman, kalian semua akan berumur panjang. Kalian semua pasti akan mempunyai nasabah juga berumur panjang. Dan saya sendiri sekarang, anak saya yang terbesarnya dia ngomong, Pak, saya besar nanti mau jadi agen asuransi, saya mau ngelanjutin nasabah-nasabah Bapak. Saya udah siapin loh untuk adik saya berikutnya untuk ngelanjutin saya gitu. Udah sampai sejauh itu teman-teman. Jadi ini harus kita benar-benar. Nah teman-teman, satu hal, ketika Anda mencapai ini ya, tahapan AD seperti saya, Anda akan menandatangani satu legacy contract. Artinya ketika kita sudah tiada, bisnis ini akan langsung diwariskan ke anak atau istri kita, teman-teman. Ya, kalau bisa perempuan kan basing ke suami dan anak-anak. Jadi tidak akan namanya bisnis ini terbengkalai, enggak, itu akan diwariskan ke anak atau misalnya pasangan Anda, suka ataupun dia terasuransi, dia akan diwariskan dengan segala jenis komisi dan segala jenis people asset di bawah dia. Ini yang membuat kenapa saya sangat pede dan sangat firm, kenapa saya tetap bisa konsisten untuk berkiprah di dunia asuransi. Dan teman-teman, tidak semua orang layak menjadi nasabahmu. Itu suatu hal yang harus kamu camkan. Kenapa? Jangan memaksakan semua orang jadi nasabahmu. Ada orang yang nggak tipenya kita, jangan dipaksain. Nanti yang ada kalian capek melayaninya. Kenapa? Anda harus jadi teman dia seumur hidup. Anda harus jadi keluarga dia seumur hidup. Pastikan Anda tidak memasukkan orang-orang yang Anda nggak suka ke dalam list yang itu. Ya ada nanti kamu nggak bisa tahan lama. Ya itu penting. Dan kamu berhak memilih siapa saja menjadi F-nya kamu. Ya, jadi penting Anda ketahui mana yang bisa, mana yang enggak. Oke? Nah, kenapa kamu perlu PDKT? Kan pertanyaan gitu ya. Nah, emang nggak bisa Pak, pusing aja? Ya boleh-boleh aja orang semua beli. Tapi masalahnya nggak semua seperti itu. Ada perlu PDKT. Nah, PDKT itu apa sih? Itu tahapan dalam membangun kepercayaan. Gue yakin hari ini Sis Mary tidak akan mau bergabung kalau belum percaya. Kan gitu. Mbak Wita juga tidak mungkin mau ketemu dengan saya di Zoom untuk ngobrol gitu kalau belum percaya. Tentunya ada dong background-nya gitu. Sama itu Lita dulu aku kenal ketika dia masih dokter di Siloam, saya masih agent yang ngantar-ngantar nasabah. Ya tentunya kan pertama juga kayaknya harus percaya dulu seperti itu. Ya ada teman-teman lain di sini. Saya yakin pasti pertamanya ada kepercayaan dulu. Nah teman-teman, semua proses untuk mendapatkan kepercayaan dari teman bicara. Nah teman-teman perhatikan, saya selalu memakai kata teman bicara, bukan lawan bicara. Karena kita mau mencari teman, bukan mau mencari lawan seperti ini. Ya, nah kalau kita jadi agent kalau hanya mikirin komisi gak akan bertahan lama. Di balik uang harus ada sesuatu bernilai yang buat kita bertambah di sini. Betul sekali, thank you Tulita atas tambahan insight-nya. Jadi benar teman-teman ya. Mungkin di awal kalian tuh akan ngejar hanya uang. Benar, itu juga kita pungkiri. Ya, ibaratnya harus ada uangnya dulu dong, Anda mau kerja. Tapi teman-teman, seiring waktu kamu akan menemukan it's not just about the money. It's more about the money. Lebih banyak lagi. It's more beyond the money. Banyak ya, lebih banyak daripada uang tersebut. Uang itu hanya sebagai dampak, teman-teman. Nah, teman-teman, bukti approachingmu sukses ialah gini. Kalau Anda sudah jumpa satu orang dan kamu minta the next appointment dan dia mau dijumpai, kamu sukses. Tapi kalau misalnya contohnya kamu udah ketemu sekali, kamu minta lagi jumpa untuk berikutnya dan dia nggak mau, hati-hati. Jangan-jangan ada yang harus kita perbaiki, teman-teman. Nah, catat. Jadi ketika orang tidak mau ketemu kedua kali, jangan, udah deh, nggak apa-apa deh, mungkin nggak jodoh. Jangan, catat, kenapa dia nggak mau. Nah, pikirin lagi, gue buat apa sih sampai dia nggak mau? Oh, jangan-jangan janjian 40 menit, ngomongnya sampai 3 jam, orang trauma, teman-teman. Ya, jadi pastikan tuh dibuat singkat. Sama kayak acara sesi pagi ini, saya selalu bilang 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ini rutin, supaya orang nggak trauma. Coba, kalau saya buat Zoom seperti ini, saya terusin selama 5 jam, saya yakin kedua kali nggak ada yang mau datang. Nggak maulah. Nanti 1 jamnya sampai ke 5 jam, lama kali gitu. Nah, itu teman-teman Anda harus tahu ya. Nah, kedua, Anda harus bersedia terbuka untuk berbicara soal keuangan. Artinya, ketika misalnya kamu jumpa si klien, kamu coba korek-korek. Lu sebulan habis berapa banyak tuh biaya hidup? Nah, kalau dia udah mulai ngomong, lu sudah mulai dapet. Gitu. Apalagi teman-teman, kalau misalnya dia udah ngomongnya panjang kali tinggi, udah ngomong tentang hobinya, ngomong tentang kerjaan semua, tanpa kamu nanya, udah. Kamu tunggu waktu, dengerin sampai tuntas. Nanti pertemuan berikutnya kamu akan lebih gampang untuk closing. Nah, dan paling penting ialah teman-teman, jangan heran kalau orang kadang-kadang belum mau beli, tapi dia tidak segan-segan kasih kamu nama. Karena dia tahu dia berhubungan dengan agent yang tepat. Ya, itu dia penting. Oke,
Teman-teman, seperti janji saya juga, supaya kalian-kalian juga tidak kapok untuk bertemu yang berikutnya, waktu juga memisahkan kita di jam 9.30. Seru ya, saya pagi hari ini ya. Jadi, topik kita ini fleksibel. Saya tidak akan berusaha menghabiskan satu topik. Yang saya mau ialah kalian itu tetap enjoy. Nikmati journey untuk batch baru kali ini, di mana kalian ini melakukan pilot project. Nanti kalian juga akan menjadi testimonial speaker di batch berikutnya. Jadi, pastikan teman-teman setiap sesi pagi ini bisa memberikan kalian insight-insight baru dari cerita-cerita yang saya berikan, dan teman-teman tadi yang sharingkan di kolom chat juga, thank you very much. Dan nanti juga teman-teman yang ngeliatin ya link YouTube. Seperti biasa, yang bisa open cam silakan, saya akan mengambil absensi untuk sesi hari ini, karena nanti akan ada kontes khusus di akhir tahun untuk teman-teman peserta yang aktif dan setia mengikuti sesi-sesi kita di setiap minggunya. Baik, saya akan hitung ketiga. 3, 2, 1, dan smile semuanya. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa nanti di sesi berikutnya. Tetap produktif, tetap aman, dan tetap sehat. Goodbye semuanya. Thank you, Dok. Thank you. Thank you.